pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, apabila kita melihat lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan keluarga atau teman, kita akan menemukan orang-orang yang merasa putus asa dalam hidup mereka. Orang-orang yang telah hilang harapan untuk terus hidup, seakan telah dikelilingi oleh dinding yang tebal dan tinggi yang tidak dapat dihancurkan. Terpenjara oleh segala pikiran dan perasaan diri dari apapun yang mereka hadapi. Bahkan ada banyak yang berpikir untuk mengakhiri hidup mereka. Adakah harapan bagi mereka, saudara? Dan apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya? Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel 37 ayat 11-14 tentang visi yang Tuhan berikan padanya akan bangsa Israel. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Yehezkiel 37 ayat 11-14. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami telah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara seiman, untuk dapat mengerti apa yang Yehezkiel alami saat itu, saya anjurkan saudara baca pasal ini dari ayat 1-14. Yehezkiel atau Ezekiel yang namanya berarti dikuatkan oleh Tuhan berasal dari keluarga Zadok, anak Ahitub, seorang imam pada zaman pemerintahan Raja Daud. Yehezkiel adalah imam muda yang berumur 25 tahun yang dibawa ke pengasingan ke tanah Babylon dengan Raja Israel bersama dengan 10.000 umat Yahudi di tahun 598 sebelum Masehi. 5 tahun kemudian Tuhan memanggilnya sebagai nabi untuk mengingatkan perintah atau firman Tuhan pada bangsa ini selama mereka berada di pengasingan. Tuhan memberikan banyak penglihatan atau visi pada Yehezkiel untuk disampaikan pada bangsa Israel. Salah satunya adalah visi tentang lembah tulang-tulang yang telah kita baca bersama tadi. Perlu diingat bahwa dalam visi ini Tuhan berbicara pada bangsa Israel atau Yahudi, bahwa suatu saat mereka akan bangkit untuk melakukan segala apa yang Tuhan rencanakan dan membawa kemuliaan baginya. Yaitu rencana Tuhan Allah untuk merestorasikan dan memperbaharui bangsa Israel dan membawa mereka kembali ke tanah asal mereka seperti yang tertulis di ayat berikut. Yehezkiel pasal 36 ayat 24 mengatakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Saudara, dalam visi itu Yehezkiel melakukan semua perintah Tuhan dan ia menyaksikan tulang-tulang yang kering dari orang-orang yang mati dihidupkan kembali, utuh sebagai tubuh manusia dan bangkit kembali menjadi tentara yang kuat. Pada saat Tuhan bertanya pada Yehezkiel di ayat 3 yang mengatakan,
"Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Saudara, hal ini sangatlah jelas bahwa Tuhan bertanya pada Yehezkiel untuk membuktikan kebesaran kuasa-Nya. Yehezkiel akan menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, namun dapat dilakukan oleh Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar. Visi ini untuk menguatkan Yehezkiel, memberi harapan besar bagi dirinya dan bangsanya, karena Tuhan Allah akan menunjukkan kebesarannya. Yehezkiel diperintahkan untuk bernubuat pada tulang-tulang yang kering. Pesan ini bukanlah pesan pengampunan untuk bertobat dan berbalik dari dosa, karena nubuatan itu dikatakan pada tulang-tulang orang mati dan bukan pada orang-orang yang hidup. Saudara, peristiwa ini menunjukkan bahwa ada kuasa firman bersama dengan kuasa roh yang bekerja. Tuhan sendiri yang memberikan roh-Nya sehingga mereka dapat hidup kembali. Saudara dapat bayangkan bagaimana Yehezkiel dapat memahami hal ini. Dia telah dipilih Allah untuk menjadi pembicara Tuhan yang begitu agung. Jadi firman dan roh Allah bekerja bersama merubah tulang-tulang yang kering menjadi manusia. Ini adalah gambaran restorasi bangsa Israel yang Tuhan berikan pada Yehezkiel melalui visi tersebut. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Hanya roh Allah yang dapat membangkitkan kematian suatu bangsa, saudara. Firman Tuhan tertulis di Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Saudara, Tuhan sendiri yang menghembuskan nafasnya pada manusia, sehingga manusia dapat hidup. Tuhan menciptakan manusia melebihi derajat makhluk ciptaan lainnya. Dia ingin kita memiliki persekutuan dengan pencipta langit dan bumi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pasal ini, saudara? Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan pada Yehezkiel dan harapan baginya, bagi bangsanya. Yang kedua, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang besar. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan hidup kita, saudara? Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Roh Allah hidup dan bertahta dalam hidup kita. Roh Kudus menguatkan iman dan menunjukkan kuasa Allah yang besar dalam hidup kita. Hal ini terbukti bahwa hidup kita berubah atau mengalami perubahan dari hari ke hari. Kita semakin mengenal Allah dan semakin mengerti kebesaran kasih-Nya, kesuciannya, dan kemuliaannya. Roma 8 ayat 11 mengatakan, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu." Kita memiliki harapan yang besar dalam Yesus Kristus, saudara. Kita hidup dalam Dia. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk terus membagikan berita Injil yang memberi harapan pada mereka yang hilang akan harapan. Kita tidak bisa meyakinkan hati orang lain, namun kita dapat mengatakan firman-firman kebenaran dan Roh Kudus yang akan bekerja menyentuh hati orang tersebut. Sekarang cobalah saudara renungkan siapa yang harus saudara doakan dan layani. Jangan berhenti berdoa akan keselamatan orang-orang lain. Tuhan akan memberkati pelayanan saudara apabila saudara bersedia untuk menjalaninya. Kita tidak boleh terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan lupa akan hal yang sangat penting untuk terus membangun iman dan melakukan pekerjaan Allah.
Untuk menjawab dua pertanyaan tadi, bahwa adakah harapan bagi orang-orang yang hilang harapan? Ada. Harapan dalam Yesus Kristus untuk kehidupan yang penuh damai sukacita rohani dan hidup kekal selamanya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita bertanggung jawab untuk berdoa dan berbagi kasih Yesus Kristus dan kebenarannya dalam pimpinan Roh Kudus. Ini merupakan suatu tugas yang mulia bagi setiap orang yang dipanggil Allah, dan Dia mengasihi kita, saudara. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, diberkati dan dimuliakanlah Engkau Bapa, Tuhan Allah yang suci dan penuh kasih. Segala puji syukur kami panjatkan pagi ini akan segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa agar Roh Kudus dapat menguatkan dan mengingatkan kami akan pentingnya berbagi firman kebenaran pada saudara-saudara kami dan pada orang lain sekitar. Kami berdoa akan pimpinan dan kesempatan untuk melakukan hal ini Bapa. Ajari kami Roh Kudus untuk siap dan patuh menjalani segala perintah Allah, kapanpun kami dapati. Kami berdoa akan banyak lagi orang yang datang padamu Tuhan Yesus untuk menerima keselamatan yang Engkau berikan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Raja kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada dari saudara yang memerlukan bantuan doa, saudara dapat hubungi tim doa kami melalui email yang ada pada video ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati hidup saudara dan keluarga. Sampai berjumpa kembali minggu depan.